Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randini Ramenita dari kelas 12 K1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pola asuh yang salah terhadap anak. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada terlalu sering memarahi anaknya, yang dimana karena berbuat salah adalah hal yang wajar, namun orang tua terkadang keterlaluan yang mencari-cari kesalahan kecil anak, sehingga banyak orang tua yang meyakini bahwa semakin tinggi harapan mereka pada anaknya akan semakin sukses. Anggapan tersebut tentu salah karena tidak berlaku seperti itu. Ketika memarahi anak untuk setiap kesalahan kecil bisa menyebabkan masalah pada perilaku anak. Dan juga hukuman yang diberikan saat anak mendapatkan nilai jelek juga sangat berbahaya karena bisa menghilangkan keinginan belajar anak. Dan juga bersikap terlalu keras bisa memiliki kerugian yang besar, yang dimana hubungan antara orang tua dan anak menjadi buruk. Yang kedua ada melewatkan momen terpenting dalam hidup anak, yang dimana anak-anak sangat membutuhkan kebersamaan dengan orang tuanya. Beberapa peristiwa yang mungkin terlihat sepele bagi orang dewasa akan sangat berarti bagi anak, yang dimana anak memerlukan orang tua. Contohnya ketika orang tua enggan hadir dalam acara sekolah anak dan juga acara drama sekolah anak, seharusnya di mana orang tua mengusahakannya untuk hadir dan mencarikan waktu luang untuk mengunjunginya, seperti mengunjungi rumah nenek, pergi ke bioskop, dan kegiatan lainnya. Dan juga kegiatan yang menyenangkan akan membuat semakin menciptakan memori secara bersama-sama. Yang ketiga, tidak melakukan permainan yang cukup kreatif. Aktivitas apapun seperti menggambar ataupun membuat plastisin akan berdampak positif terhadap perkembangan kecerdasan imajinasinya dan juga akan meningkatkan kosakata anak. Selain itu, jika anak terlibat dalam berbagai kegiatan yang positif, maka anak akan maka kita akan memudahkan untuk mencari tahu potensi ataupun bakat dan minat dalam diri anak. Yang keempat, tidak cukup mengambil foto dan video, yang dimana cara terbaik untuk mengabadikan momen menakjubkan dan indah dan terlupakan saat anak-anak dewasa dan meninggalkan rumah, yaitu tentunya dengan foto-foto dan video sebagai pengingat ataupun sebagai bukti bahwa mereka sudah tumbuh menjadi dewasa. Yang kelima, pola asuh yang salah terhadap anak itu tidak peduli dengan pendapat anak. Jika anak merasa pendapatnya sering diabaikan, maka anak juga bisa tumbuh dengan rasa yang rendah diri. Daripada hanya menolaknya, kita sebagai orang tua seharusnya menjelaskan kepada anak mengapa hal itu kurang tepat untuk dilakukan, dan juga kita mendiskusikan pendapatnya secara bersama-sama dan mencari jalan keluarnya. Yang keenam, ada tidak menikmati berkomunikasi dengan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak mungkin adalah hal yang terpenting dalam pola asuh. Anak-anak juga membutuhkan keterlibatan emosi, bukan hanya kehadiran ada orang tua untuk merasakan mereka disayangi dan juga dikasihi. Karena kita tidak bisa mengulang waktu, jadi kita seharusnya memanfaatkan waktu yang ada dengan momen-momen secara bersama-sama dengan keluarga kita. Yang ketujuh, tidak mengajari anak tentang uang. Tanpa diajarkannya soal keuangan pribadi dan pengeluaran, anak tidak bisa bertanggung jawab dan tidak akan mengerti nilai uang yang sesungguhnya. Saat akan dewasa, mereka akan kesulitan mengelola penghasilannya sendiri. Sebagai salah satu contoh, yaitu dengan memberikan uang saku terhadap anak, akan mengajari mereka bagaimana caranya menabung, dan akan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar tentang anggaran dan juga tabungan, dan menjadi lebih bijak dalam bertanggung jawab. Yang kedelapan, yaitu tidak cukup membuat anak bahagia, yang dimana semua anak harus mempunyai banyak pengalaman yang baru dan juga tinggal di lingkungan yang sehat, yang dimana akan membuat mereka menjadi bahagia dan juga anak akan tumbuh menjadi lebih aktif. Artinya mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan dewasanya dan mulai berhubungan dengan orang baru dan menjalin interaksi dan juga relasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ke-9 itu ada tidak cukup sering memeluk anaknya. Pelukan bukan hanya menjadi cara yang terbaik untuk menunjukkan kasih sayang, namun juga terbukti secara ilmiah untuk kesehatan kita, karena pelukan membantu melindungi kita dari stres. Ketika kita memeluk anak, terasa menyenangkan. Sayangnya terkadang orang tua tidak cukup sering melakukannya. Beberapa orang tua beranggapan bahwa ketika kita terlalu menyayangi dan memeluk anak akan menjadi tidak patuh. Yang ke-10 ada tidak konsistensi, yang dimana misalnya kita tidak membiasakan anak untuk tidak mengizinkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat, tetapi tiba-tiba kita terlalu sibuk dalam bekerja dan membiarkan anak memakan makanan tersebut. Tanpa diketahui, anak akan meminta makanan itu setiap harinya. Anak-anak akan merasa bingung apa yang boleh dimakan tanpa adanya larangan dan juga tanpa adanya batasan. Seharusnya kita sebagai orang tua harus mematuhi aturan sendiri. Contohnya, ketika kita menetapkan aturan tidak boleh bermain ponsel saat makan, maka aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Yang ke-11 yaitu sering mengikuti saran orang lain. Ada orang yang memberi saran tidak diminta, dan terkadang orang tua muda dan tidak berpengalaman merasa lebih baik mendengarkan perkataan orang-orang. Yang dimana seharusnya kita sebagai orang tuanya, kita yang mempunyai hak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk anak kita, dan juga untuk selalu ada dan mendukung dan melindungi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.